Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Izati. Nama saya Dina Kamedianti Soleha. Saya Ilyas Sabila. Kami dari kelompok 3 ingin memprestasikan makalah IPA tentang siklus, menstruasi, dan fertilisasi yang akan dibawakan oleh Dina Kamedianti. Menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses perubahan hormon yang terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium, ovulasi, serta peluruhan dinding jika kehamilan terjadi. Pendarahan menstruasi menandakan bahwa wanita yang mengalaminya tidak hamil. Namun, pendarahan ini tidak bisa dijadikan patokan pasti bahwa kehamilan tidak terjadi, karena ada beberapa wanita yang mengalami pendarahan di awal kehamilannya. Proses terjadinya menstruasi. Proses terjadinya menstruasi diregulasi oleh hormon luteinizing hormon dan folistimulating hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis, mencetuskan evolusi dan menstimulasi ovarium untuk memproduksi estrogen dan 8 progesteron. Estrogen dan progesteron akan menstimulus uterus dan kelenjar payudara agar kompeten untuk memungkinkan terjadinya pembuahan. Menstruasi terdiri dari 3 fase, yaitu fase folikuler sebelum telur dilepaskan, fase ovulasi, pelepasan telur, dan fase luteal setelah sel telur dilepaskan. Menstruasi sangat berhubungan dengan faktor-faktor yang memengaruhi ovulasi. Jika proses ovulasi teratur, maka siklus menstruasi akan teratur. Fase-fase yang terjadi selama siklus menstruasi yaitu 1. Fase folikuler yang dimulai pada hari pertama periode menstruasi. Berikut ini hal-hal yang terjadi selama fase folikuler. Saat fase folikuler berkembang, satu buah folikel di dalam salah satu ovari menjadi dominan dan terus makan. Folikel dominan ini menekan seluruh folikel lain kelompoknya, sehingga yang lain berhenti tumbuh dan mati. Folikel dominan akan terus memproduksi estrogen. 2. Fase ovulasi. Biasanya dimulai sekitar 14 hari setelah fase folikuler. Fase ini adalah titik tengah dari siklus menstruasi dengan periode menstruasi. Berikutnya akan dimulai sekitar 2 minggu kemudian. Peristiwa di bawah ini terjadi di fase ovulasi. Peningkatan estrogen dari folikel dominan memicu lonjakan jumlah LH yang diproduksi oleh otak sehingga menyebabkan folikel dominan melepaskan sel telur dari dalam ovarium. 3. Fase luteal dimulai 4. Fase luteal dimulai tepat setelah ovulasi dan melibatkan proses-proses di fase bawah ini. Setelah sel telur dilepaskan, folikel yang kosong berkembang menjadi struktur baru yang disebut dengan korpus luteum. Oke, penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Iliana Sakila. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penyatuan dua sel gamet yang terdiri dari sel sperma laki-laki dan sel ovum wanita. Proses fertilisasi juga dapat diartikan sebagai proses pembuahan untuk menghasilkan keturunan. Hasil dari proses fertilisasi akan membentuk sel tunggal atau zigot. Fungsi fertilisasi. Fertilisasi memiliki beberapa fungsi bagi manusia. Fungsi fertilisasi tersebut antara lain mengaktifasi sel telur dari wanita yang telah dibuahi agar dapat memulai proses pembuahan, menurunkan materi genetik dari laki-laki ke wanita pada janin, memulihkan kembali jumlah kromosom dari
haploid menjadi diploid, menentukan jenis kelamin janin saat proses pembuahan terjadi. Proses fertilisasi secara alami. Syarat penting terjadinya fertilisasi adalah hubungan kontak antara sperma dan sel telur. Jika syarat fertilisasi sudah dipenuhi, maka proses pembuahan bisa dimulai dalam proses fertilisasi. Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui, diantaranya penetrasi korona radiata, penetrasi zona pendusida, fusi membran, fusi inti, dan pembentukan zigot. Proses fertilisasi buatan dapat dilakukan untuk membantu seseorang mendapatkan keturunan. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Izati. Oke, saya akan memberikan presentasi dari Lina. Semakin jalannya teknologi proses fertilisasi dapat dilakukan secara luas. Artinya proses fertilisasi bisa dilakukan tanpa adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara langsung. Inseminasi buatan terbagi menjadi 3 berikut. 1. Inseminasi intrauterin. Inseminasi intrauterin adalah prosedur yang paling umum. Dalam prosedur sperma laki-laki diambil dan di dalam rahim perempuan menggunakan kateter. Prosedur ini membantu sperma agar berdekatan dengan sel telur sehingga memicu pembuahan. Inseminasi intrauterin baik untuk pasangan dengan kualitas sperma buruk, disfungsi seksual atau kondisi seksis yang buruk. 2. Inseminasi intrasepsi. Inseminasi intrasepsi merupakan inseminasi buatan yang paling mudah dan paling murah karena prosedur mirip dengan hubungan seksual. Prosedur inseminasi serviks dilakukan dengan menyuntikkan sperma ke dalam serviks, yaitu jaringan yang menghubungkan vagina dan rahim. Setelah disuntikan, sperma akan melakukan berjalan ke rahim dan saluran tuba dengan sendirinya. 3. Inseminasi intratubal. Inseminasi intratubal dilakukan dengan menempatkan sperma ke saluran tuba. Selama prosedur, kateter dimasukkan melalui serviks dan rahim untuk menempatkan secara langsung keseluruhan tuba. Sementara untuk fermentasi in vitro dilakukan dengan mengambil sel telurnya yang sudah matang dan akan dibuahi oleh sel sperma di laboratorium selanjutnya. Sel yang telah dibuahi akan dipindahkan ke rahim. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.